Gelombang penolakan UGR Tol Kediri Tulungagung tak hanya berada di kota Kediri. Di Kabupaten Tulungagung juga ada penolakan. Ada yang meminta KJBP-nya diganti, sampai ada yang berujung konsiasi. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Pembangunan fisik mega proyek Jalan Tol Kediri Tulungagung masih belum juga menemukan kepastian. Kendati demikian, teka-teki yang membuat mega proyek Tol Kediri Tulungagung tersebut tak kunjung dimulai akhirnya terjawab sudah. Diketahui, selain tahapan konstruksi yang berlangsung di Kementerian PUPR, rupanya persoalan terkait pembebasan tanah di kota Kediri yang belum sepenuhnya siap juga menjadi kendalanya. Bahkan di Kabupaten Tulungagung juga masih ada penolakan. Merasa penilaian appraisal tak sesuai hingga berdampak pada ganti rugi yang diterima terlalu rendah, warga terdampak Tol Kediri Tulungagung terus memperjuangkan haknya. Namun sepertinya harapan tersebut tidak semudah itu untuk bisa diwujudkan. Pasalnya, hingga audiensi kedua pun kantor jasa penilai publik tetap menolak membeberkan data terkait penilaian appraisal. Audiensi kedua tersebut telah dilakukan pada kemarin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 14.00. Pelaksanaan rapat audiensi itu berlangsung selama 3 jam. Audiensi yang digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri itu turut dihadiri oleh perwakilan warga Kelurahan Gayam dan Mojoroto. Mereka kemudian berdialog dengan KJBP dan tim pengadaan tanah Tol Kediri Tulungagung. Dalam audiensi yang turut dihadiri juga oleh Kepala Bapeda Cevi Ning Suyudi, warga kembali mempertanyakan penaksiran harga tanah yang membuat ganti ruginya terlalu rendah. Hal itu juga tidak sesuai dengan nilai pasaran tanah di lingkungan mereka. Tohari, salah satu warga terdampak dari Kelurahan Mojoroto yang mengikuti audiensi tersebut mengatakan, hingga saat ini KJBP masih enggan memaparkan. Padahal, menurutnya warga yang terdampak Tol Kediri Tulungagung tersebut hanya ingin tahu mengenai data proses dan prosedur penilaiannya, bukan data berupa angka-angka. Jika penilaian tetap seperti itu, warga meminta membuat surat petisi supaya diganti KJBP-nya. Hal yang sama diungkapkan oleh Anis Iva Permatasari, perwakilan warga dari Kelurahan Gayam. Ia menyoroti tim penilai harga seperti tidak bisa menerima masukan dari warga terkait penilaian harga. Mereka merasa nilai mereka sudah benar dan enggak bisa berubah. Dengan hasil yang seperti itu, ia menolak proses selanjutnya dan meminta ganti KJBP. Ada pula Septia Rebeka, perwakilan warga Kelurahan Mojoroto lainnya, yang merasa KJBP tidak kooperatif. Indikasinya mereka tidak berkoordinasi terlebih dulu dengan pemerintah daerah dalam menentukan nilai appraisal. Keresahan warga yang lagi-lagi tidak terjawab oleh KJBP membuat warga sepakat untuk tidak akan melanjutkan prosesnya. Di sisi lain, penolakan bukan datang dari kota Kediri saja. Di Kabupaten Tulungagung juga ada penolakan. Terdapat sebanyak 21 bidang tanah terdampak Tol Kediri Tulungagung
akan dilakukan konsiasi atau penitipan uang ganti rugi ke pengadilan. Langkah ini diambil karena pemilik 21 bidang tanah itu tidak mau menerima nilai ganti rugi yang ditetapkan. Polemik pembebasan lahan jalan tol Kediri Tulungagung yang berada di Kelurahan Panggung Rejo, Kecamatan Tulungagung belum juga menemukan titik terang. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pemilik lahan yang menolak nilai appraisal sampai saat ini belum juga menerima ganti rugi yang dijanjikan. Salah satunya Surti Lingkowarsi, pemilik lahan terdampak tol Kediri Tulungagung, mengaku belum menerima uang ganti rugi atas lahan miliknya yang berada di Kelurahan Panggung Rejo, di mana lahan tersebut letaknya persis di samping Jalan IR Soekarno-Hatta yang merupakan sebuah jalan nasional. Bahkan, sejak awal ia sudah menolak nilai appraisal yang dinilai terlalu kecil dan berada di bawah harga umum tanah wilayah tersebut. Surti juga mengaku tidak mengetahui perkembangan tanah miliknya tersebut sudah sampai mana. Apakah ganti ruginya dititipkan ke pengadilan atau seperti apa? Tapi yang jelas, Surti dan beberapa warga lainnya tetap kekeh mempertahankan tanah miliknya tersebut. Kedepannya, Surti beserta beberapa pemilik lahan terdampak tol Kediri Tulungagung tidak akan tinggal diam. Mereka akan tetap melakukan upaya untuk mempertahankan tanahnya. Seperti yang telah dilakukan terakhir, yakni melakukan somasi ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tulungagung setelah pemberitahuan konsiasi diumumkan. Sementara itu, Kepala Kantor BPN Tulungagung, Ferry Saragih, mengatakan bahwa saat ini sudah ada 29 bidang tanah terdampak tol Kediri Tulungagung di Kelurahan Panggung Rejo yang uang ganti ruginya dititipkan ke Pengadilan Negeri Tulungagung. Langkah tersebut diambil setelah pemilik 29 bidang tanah terdampak tol Kediri Tulungagung tidak ada yang mengajukan gugatan sampai 14 hari kerja setelah musyawarah ketiga penetapan bentuk ganti rugi pengadaan jalan tol dilakukan. Menurutnya, pembangunan proyek strategis nasional tersebut akan tetap berjalan meskipun beberapa pemilik lahan melakukan penolakan. Melalui konsiasi, kalaupun pemilik lahan tidak mengambil uang ganti ruginya, maka tanah mereka akan tetap dieksekusi untuk pembangunan tol Kediri Tulungagung. Setelah dibayarkan, sertifikat tanah yang sekarang masih berada di warga itu akan ditarik dengan mekanisme yang ada. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Sirila Nur Indah Sulistianingrum, mengatakan Pengadilan Negeri Tulungagung sudah menerima pihak Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Tulungagung terkait rencana konsiasi ini. Pihak BPN sudah mengirim surat ke PPK untuk menyerahkan uang ganti rugi ke pengadilan dan sudah diterima surat tembusannya. Namun hingga hari Selasa 6 Februari 2024, Pengadilan Negeri Tulungagung belum menerima uang titipan dari PPK. Uang titipan ini akan tetap ada di Pengadilan Negeri Tulungagung sampai pihak pemilik tanah mau menerima uang ganti rugi. Dengan konsiasi ini, maka proyek tol Kediri Tulungagung bisa dilaksanakan di atas lahan tersebut. Pengadilan negeri akan tawarkan ke yang berhak sesuai penetapan. Apakah bersedia menerima? Kalau tidak, akan dipanggil sidang untuk menjelaskan alasannya seperti apa. Dengan konsiasi, maka hubungan pemilik tanah dengan lahan proyek ini telah putus. Pemilik lama sudah tidak punya hak atas lahan tersebut, beralih kepada negara, dalam hal ini Kementerian PUPR RI. Dengan cara ini, maka pelaksana proyek tidak terhambat pembebasan lahan karena ada pemilik tanah yang tidak setuju nilai ganti rugi. Sebelum konsiasi, pemilik lahan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan appraisal lewat Pengadilan Negeri Tulungagung. Pengadilan nantinya akan menyidangkan keberatan ini untuk menguji data perbandingan milik warga.
Sampai sekarang juga belum ada keberatan atau gugatan ke pengadilan dari pihak warga. Sementara itu, hingga Februari ini, progres pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung terus berjalan. 4 wilayah mulai dari Kuto Anyar dan Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Tulungagung, lalu Desa Simo Kecamatan Gedungwaru dan Desa Panggungrejo Kecamatan Kauman sudah dinyatakan rampung. Desa-desa lainnya sudah ada yang masuk pada proses appraisal. Sebagian masih menunggu pengumuman. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan update informasi selanjutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.